Reporter Raja Wali Temis TV melaporkan langsung dari Polresta Kota Tangerang. 3 raksa ratusan anggota organisasi PSHT hari ini datangi Polresta 3 Raksa untuk memberikan dukungan moral kepada polisi terkait dengan penganiayaan anggota PSHT oleh oknum LSM yang hingga kini belum dapat ditangkap. Mereka meminta keadilan agar segera menangkap pelaku serta menghadirkan ketua LSM untuk meminta maaf dan dapat menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya. Hal itu, proses hukum yang sedang ditangani oleh pihak polisi dapat segera menangkap oknum LSM. Para anggota dan keluarga PSHT berkumpul menyampaikan aspirasi kehadiran dan kedatangan mereka ke Polresta sebagai bentuk rasa persaudaraan sesama anggota PSHT. Banjir mengatakan bahwa saat ini pihak kepolisian masih terus berupaya melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dia mengatakan bahwa kehadiran anggota PSHT di Polres adalah panggilan hati nurani dan tidak ada komando organisasi. Tak hanya itu, Banjir menyampaikan bahwa jika pihak Polres tidak serius dan tidak segera menangkap pelaku, maka anggota PSHT akan datang dengan massa yang lebih besar. Anggota PSHT sendiri akan menunggu informasi perkembangan penanganan kasus penganiayaan anggota PSHT. Menurut keterangan Ari, kuasa hukum PSHT, kedatangan anggota PSHT ke Polresta Kota Tangerang bukan diinisiasi organisasi AK, tetapi ratusan anggota yang telah berkumpul untuk menyampaikan aspirasi sebagai bentuk persaudaraan organisasi PSHT untuk mendesak kepolisian agar segera pelaku dapat ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan penganiayaan terhadap anggota PSHT. Selain itu, mereka ingin tahu tentang perkembangan kasus dan ingin mendengarkan secara langsung dari pihak Polresta tentang sejauh mana penanganan kasus tersebut. Beberapa tuntutan yang disampaikan oleh PSHT kepada Polresta: 1. Proses hukum terhadap pelaku sesuai dengan pasal 351-38 Kaufin UAP dan pasal-pasal lainnya. 2. Menangkap segera pelaku penganiayaan guna mencegah pelaku melarikan diri. 3. Penyelidikan ketua LSM diduga kuat sebagai otak intelektual di balik kasus ini. Sebagai pemberi perintah. 4. Memberikan pengamanan terhadap sekolah sebagai tempat lembaga pendidikan. 5. Menangkap oknum premanisme berkedok LSM. Sementara itu, Sopian Kasat Intel Polresta Kota Tangerang menyampaikan bahwa Polresta bersama Polsek Cisoker saat ini masih melakukan pengejaran terhadap terduga yang telah melarikan diri sesaat setelah kejadian penganiayaan berlangsung di lokasi. Ia berpesan agar organisasi PSHT mempercayakan kasus tersebut kepada kepolisian dan menurutnya proses pengejaran dan penindakan yang dilakukan oleh Polresta yang telah bekerja siang dan malam hari hingga kini masih berlangsung untuk segera diungkap, ujar Sofian. Ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam, berbagai upaya telah dilakukan agar hal tersebut bisa segera dituntaskan. Kasat menyampaikan polisi bukan Tuhan atau malaikat, melainkan manusia biasa yang punya keterbatasan. Oleh karena itu ia meminta waktu. Kemudian atas permintaan anggota PSHT yang ingin turut serta menangkap pelaku, Kasat menyampaikan dipersilahkan untuk membantu penangkapan oknum anggota LSM yang saat ini terduga melakukan tindak pidana dan telah melarikan diri. Redaksi Peter Siagian. Tangkap sini. Kalau nggak bisa tenang, saya juga sabar di depan kalian. Saya mulai dari hari pertama. Tidak dalam arti kata Bapak marah, tidak. Saya juga mendidik saudara saya melihat saudara kita terkapan. Betul. Saya juga, Mas. Semuanya. Maka dari itu saya berharap kepada saudara semuanya, hari ini kita tenang. Kita serahkan kepada pihak yang berwajib.
Saya yakin tadi sudah disampaikan oleh pihak Kapolres langsung, tidak ada penghentian untuk pencarian. Bahkan menawarkan pada kita semua, siapa yang mau ikut mewakili, dipersilakan. Kurang bagaimana? Nah, tetapi kita ini adalah orang-orang yang punya hak untuk bertanya, hak untuk meminta keadilan. Makanya status hukum yang ada ataupun juga kejelasan hukum akan terkait penyusutan itu harus jelas. Kalaupun toh memang Gumai kejar, dan mohon doanya kepada rekan-rekan kita yang sedang mengejar ya pelaku ya, itu mudah-mudahan cepat tertangkap ya, mohon doanya ya. Udah seminggu ini. Kita ini bukan dukun, bukan juga kita Allah ya, bisa harus menentukan waktu. Gumai aja gantinya. Maaf langsung sini. Maksudnya gini, kita tetap melaksanakan penangkapan ya. Jadi kalau untuk waktu bisa saja hari ini juga kalau memang ada pasti ditangkap. Gitu loh Pak ya. Kalau dicari Pak. Mari Pak. Jangan ada duitnya. Gumai tangkap Gumai. Gumai tahan. Pak, jangan mohon maaf. Jadi jangan menyamakan di sini, ya. Jadi jangan menyamakan. Kami lagi berusaha betul, ya. Bahkan kita juga harus mendoakan kepada anggota mudah-mudahan sehat. Seminggu belum pulang, meninggalkan keluarganya. Anggota kita pun juga sama. Bagaimana untuk mencari para pelaku, ya? Kemananya tadi menyampaikan, ya, bahwa kemarin sudah memang di posisi ada di Sumatera, kemudian ke sebelah lagi, ya. Kalau kita banyak di Sumatera. Pelaku Pak, ya itu di daerah Palembang. Ya itu ya. Jadi tentunya rekan-rekan percayakan kepada pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian tidak akan berhenti ya mencari pelakunya. Tahan Itu aja. Gumai. Ya itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Doanya saja, doakan supaya pelaku bisa tertangkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita PSHT dari lingkungan dari sekitar itu adalah memberikan spot solidaritas kepada korban kaitan dengan tragedi SMK dan kaitan dengan usaha upaya pembunuhan ya, akhirnya mengakibatkan penganiayaan saudara kita terluka. Langkah-langkah PSHT sudah banyak menempuh ya. Satu, kita menekan pada pihak aparat kepolisian untuk bekerja semaksimal mungkin untuk segera menangkap pelaku yang penusukan terhadap saudara kita. Mas, ini sudah berapa hari? Apa sih Mas kesulitannya? Tadi Mas kan ketemu sama Kapolres. Tadi disampaikan di forum rapat di dalam ya bersama Kapolres, kesulitannya tersangka ini punya nyawa ya, punya pikiran, punya kepala, punya bagaimana untuk bisa melarikan diri dan segala macamnya. Tetapi sampai hari ini pihak kepolisian yang tidak akan memberhentikan anggota yang mengejar sampai tertangkap. Itu komitmen kepolisian terhadap kita. Mungkin nanti bisa ditambahkan saudara kita. Mas, ada informasi barang bukti sudah ada yang diamankan? Sudah, 1 unit. Kemudian tuntutan yang kami sampaikan yang pertama, proses hukum dengan tegas dan transparan terhadap para pelaku sesuai dengan pasal 170, 351 dan 368 KUHP serta pasal-pasal terkait lainnya. Kemudian yang kedua, penangkapan dan penahanan segera terhadap kedua pelaku guna mencegah mereka melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Kemudian yang ketiga, penyelidikan terhadap ketua dan sekretaris LSM yang terduga terlibat dalam aksi ini, baik sebagai pelaku intelektual maupun sebagai pemberi perintah. Kemudian yang keempat, meningkatkan keamanan di lingkungan sekolah agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Yang mana sekolah adalah lembaga pendidikan yang seharusnya betul-betul dijaga. Ya, bagaimana kita sebagai orang tua menyekolahkan anak kita ketika di
di mana tempat anak kita belajar terjadi tindak pidana. Kemudian yang terakhir adalah tindakan tegas terhadap oknum premanisme yang berkedok LSM, ya, yang melakukan pemerasan terhadap instansi pendidikan dan lainnya. Penangkapan pelaku. Deadline tadi sudah disampaikan Pak Kapolres. Prinsipnya pihak kepolisian dalam hal ini Polres Tiga Raksa akan terus mengejar, bahkan memberikan kesempatan kepada kami sebagai warga S1 yang ingin ikut bersama tim, diberikan kesempatan. Artinya ini merupakan sebuah jaminan yang diberikan kepada kami terhadap keseriusan daripada pihak kepolisian yang itu Polres Tiga Raksa, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Kapolres. Mas Bajir, ini kan banyak saudara kita yang tidak terima Mas kasus kejadian ini. Pesan-pesan sendiri apa nih Mas? Kalau pribadi saya, siapapun pasti nggak terima. Kejadian ini bukan hal yang biasa-biasa saja menurut saya, karena kan saya punya prinsip bahwa saudara saya terluka, nggak mungkin kita akan tega. Apalagi saudara kita hampir menegang nyawa, dan sampai sekarang kondisi Mas Kali masih kritis. Makanya saya tidak menyalahkan daripada aspirasi para saudara-saudaraku hadir di Polresta Tiga Raksa ini saat ini, siang ini, ya karena memang mereka juga bagian daripada Mas Karyo ya, selaku korban daripada tindakan pidana tersebut. Pak, apakah ada jilid kedua Pak? Kalau emang tidak ada kepastian dari pihak Polres sendiri Pak terkait penangkapan tersebut. Maksudnya jilid kedua yang seperti apa? Aksi. Kalau bicara aksi, seandainya Polresta Tiga Raksa mengabaikan daripada suara kita akan bisa lebih besar ya daripada ini gitu loh. Bukan berarti kita memprovokasi, tidak, tetapi ini bentuk daripada kesadaran, panggilan hati nurani daripada saudara kita untuk mensupport kepolisian untuk segera menangkap pelaku tersebut. Kalau memang kepolisian leha-leha, bahasanya tidak benar-benar serius ya menangani permasalahan ini, ya jangan salahkan kita gitu. Ya, jangan salahkan kita akan dudukin lebih banyak. Siap. Kalau boleh tahu Pak, ini PS1 sendiri ini apakah dari kabupaten sendiri, apakah dari luar juga Pak yang hadir? Ini dari perwakilan kabupaten ada, cuman nggak semua yang kita instruksikan ataupun diinstruksikan, tidak. Hanya panggilan hati dan perwakilan aja dari daerah-daerah ataupun juga ranting-ranting. Belum ada komando sama sekali. Siap. Kalau boleh tahu Pak, dengan Bapak sendiri selain di PS1 sendiri, jabatannya apa Pak di PS1? Oh, saya ketua 1 di kepengurusan PS1 cabang Kabupaten Tangerang. Siap. Kalau Bapak sendiri Pak, dengan ini siapa? Pak siapa? Wakil ketua di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum PS1. Siap. Ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Saya rasa sebagai warga negara yang baik, kita perlu jaga keamanan, ketertiban, kondisivitas ya, supaya proses yang dilakukan oleh kepolisian segera akan penangkapan tersangka ya, bisa cepat teratasi ya, bisa cepat tertangkap. Dan saya yakin warga PS1 adalah warga-warga yang patuh pada hukum, taat pada hukum, dan kami meyakini juga saudara kita adalah orang-orang yang bisa diatur dalam konteks perlindungan hukumnya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya, sudah.